Informasi terpopuler yang pertama, di mana kelompok Hizbullah Lebanon melancarkan operasi udara terbesar mereka dengan mengirimkan drone-drone bersenjata ke basis intelijen militer Israel di puncak gunung di dataran tinggi Golan. Insiden ini adalah yang terbaru di tengah peningkatan serangan lintas perbatasan yang telah memicu kekhawatiran global. Hizbullah sekutu Hamas yang didukung Iran telah melakukan tembak-menembak hampir setiap hari dengan pasukan Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel yang memicu perang baru di jalur Gaza. Hizbullah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa para pejuang yang mengirim skuadron drone yang berulang kali dan juga berturut-turut untuk menargetkan pusat pengintaian di Gunung Hermon. Kelompok Lebanon tersebut mengatakan serangan drone pada Minggu 7 Juli itu adalah bagian dari tanggapan atas pembunuhan seorang anggota operatif mereka dalam serangan pada Sabtu yang terjadi jauh di timur Lebanon, sekitar 100 km dari perbatasan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan bahwa pertahanan udaranya berhasil mencegat beberapa target udara yang melintasi perbatasan dari Lebanon setelah sirine berbunyi di wilayah dataran tinggi Golan. Dan kita ke informasi terpopuler selanjutnya dari negara lain yaitu Prancis, di mana aliansi partai kiri Prancis diprediksi unggul dalam pemilu parlemen mengalahkan sayap kanan dan koalisi Presiden Emmanuel Macron dalam hasil yang mengejutkan dan membuat Prancis menghadapi ketidakpastian politik baru. Tidak ada kelompok yang berhasil memperoleh mayoritas absolut dalam putaran kedua pemilu ini, sehingga Prancis belum memiliki jalan yang jelas untuk membentuk pemerintahan baru 3 minggu sebelum Olimpiade Paris. Meskipun memenangkan putaran pertama pada 30 Juni dengan margin yang jelas, hasil ini menjadi kekecewaan besar bagi Partai Nasional Rally Sayap Kanan yang dipimpin oleh Marine Le Pen, meskipun diperkirakan akan memperoleh jumlah kursi terbanyak yang pernah mereka capai di parlemen. Aliansi sentris Macron akan memilih anggota parlemen yang lebih sedikit, tetapi performanya masih lebih baik dari yang diperkirakan. Perdana Menteri Gabriel Attal mengatakan bahwa dirinya akan mengajukan pengunduran diri kepada Macron pada Senin 8 Juli, tetapi siap untuk melayani selama diperlukan, terutama mengingat Olimpiade yang akan datang. Ya, Badan Intelijen, begitu ya, kita ke informasi lainnya, di mana Badan Intelijen membagikan tips bagi pengguna HP yang takut data-datanya dicuri dan aplikasi perbankannya diretas. Badan Keamanan Nasional NSA telah merilis panduan bertajuk Mobile Device Best Practices yang mencakup perangkap iOS dan juga Android. Saran pertama dari NSA adalah menggunakan PIN 6 digit sebagai password, namun dengan catatan pengguna menyalahkan opsi menghapus data ponsel setelah 10 kali kesalahan memasukkan PIN. Tips lainnya adalah mematikan Bluetooth saat tidak digunakan dan jangan menggunakan jaringan Wi-Fi publik, termasuk mematikan opsi Wi-Fi saat sedang tak digunakan. Selain itu, jaringan Wi-Fi tak terpakai yang disimpan di ponsel juga harus dihapus, di mana pengguna juga disarankan untuk menjaga kontrol fisik terhadap HP yang digunakan. Artinya, jangan membiarkan ponsel dipakai oleh orang tidak dikenal. Kemudian NSA menyarankan pengguna untuk menginstal aplikasi seperlunya saja, yakni aplikasi yang benar-benar dipakai setiap hari. Ketika ada pembaruan software untuk ponsel atau aplikasi, segera install pembaruan tersebut. Dan NSA juga menyarankan pengguna agar tidak menggunakan perangkat untuk mengirimkan informasi sensitif. Ya, kita ke informasi yang terakhir untuk informasi terpopuler CNBC Indonesia, di mana ternyata kekayaan seseorang bisa terlihat begitu ya dari wajahnya, dan ini ditemukan dalam sebuah penelitian dari Universitas Toronto. Penelitian itu menggunakan subjek foto hitam putih dengan ekspresi netral dan tidak menggunakan aksesori apapun. Fotonya berjumlah 80 foto pria dan 80 wanita. Subjek terdiri dari 50% orang kaya dan sisanya merupakan kelas pekerja. Menurut penelitian yang diterbitkan Journal of Personality and Social Psychology tersebut, orang kaya memiliki wajah yang cenderung bahagia dan tidak cemas. Atau sebaliknya, orang miskin cenderung dengan wajah yang penuh tekanan. Penelitian itu mengatakan orang dengan uang yang banyak akan cenderung bahagia. Mereka juga tidak cemas dibandingkan dengan orang yang harus memenuhi kebutuhannya. Namun salah seorang peneliti lainnya, Nicholas Rule, menjelaskan adanya konsekuensi negatif saat banyak orang menebak kelas sosial dari wajahnya saja. Misalnya memperlakukan orang dengan wajah kaya.